Apa? Ya Allah, Miss. Piye. Ayo men bodimu. Ya Allah, Miss. Aku kok kangen pengen ketemu. Gombalmu ki ya. Aku ora percaya mbek omongane arek-arek nggarane mabuk ya. Kenapa ada apa salah? Enggak sih. Cuma pengen ketemu aku kok sering aku sekali sih curhat itu. Curhat apa? Yang Dulu. 15 mobil 5 cc. Oh, itu sampean sing Iya. majikanmu mafia itu. Iya loh. Piye Kan akhirnya wong pengen ketemu siku. piye. Enggak sih. Banyak yang nyari kamu kayak di movie aja gitu ya komen-komennya ya. Tuh, tapi itu nyoto, Miss. Tapi kan Miss udah tak kirimin videonya buka dong. Iya, lihat. Itu kan Cecene kan komen itu. Heeh. Itu Cecene bilang katanya, "Weh, kok ngonten dulu, bayar utang dulu." Loh, utang kok teriak utang no? Gimana no, Miss? Lah iya, Miss. Dia bilang di komentar itu katanya aku suruh bayar utang. Loh, dia loh yang utang sama saya kok. Saya disuruh bayar utang. Utangnya sih nggak banyak, cuma 300-an lah. 300-an. Tapi aku utang dia 200 gitu karena uangku nggak balik. Ya udah, aku bilang aku mau pinjam dia loh daripada uangku nggak balik. Oh, jadi dia punya utang kamu 300, Pas ulang tahun dia minta kado. terus kamu utang dia 200. Jadi dia masih punya utang kamu 100. Ya sekitar segituan. Tapi kan dia punya utang lagi tapi uang rupiah ya itu urusan dia lah ya. Terus aku bilang aku bikin konten ke Miss Yuni karena mungkin aku 2 tahun nggak itu kali ya nggak pernah dicurahkan gitu ya kan. Mungkin aku udah meledak gitu di telinga, di pikiran gitu. Tapi dia bilang katanya, iya emang dia WA saya, Miss. Habis itu habis lihat konten dia WA saya katanya, weh bayar utangnya dulu, konten dulu katanya gitu. Ini kamu kan? Iya itu saya bilang. Oh, dia tahu itu karena memang ceritanya asli ya, bukan dibuat-buat ya. Dari suaraku tuh itu aku gitu. Bukan kan ceritanya bukan dibuat-buat, bukan bohong gitu loh. Kalau seandainya bohong kan dia biasa protes. Terus kata dia gini, Miss. Emang Boe sejahat gitu, Meh? Katanya gitu. Terus saya bilang ke dia, emang Boe nggak jahat, tapi kamu yang jahat gitu. Saya bilang gitu ke dia. Karena saya apa adanya. Saya tadinya mau bawa teman saya yang satu rumah ke sini. Terus ada lagi. Itu yang dulu kerja di situ emang masih ada di Hongkong semua. Jadi yang dizolimi dia itu masih ada di sini. Gitu. Makanya Ada si A, ada si B, ada si C, dan ada Filipin 3 masih di sini semua. jadi kamu tetap komunikasi sama mereka. Masih, bahkan kemarin yang aku telepon Miss pas itu si Mui kesini, itu kan aku mau kesini berdua sama yang dia dulu kerja bareng itu, tapi kan duluan aku sama dia ya selisih berapa bulanan lah gitu sama dia ya. Tapi ceritanya memang kayak di movie nyata, kamu, Dok. Itu nyata, Miss. Saya yang ngalamin sendiri itu nyata, bener-bener real itu. Saya bilang gini, dia kan bilang ke saya jelasin. Saya bilang gini, orang yang kamu zolimin itu masih di Hongkong dan masih hidup semua, saya bilang gitu. Dan saya bilang ke dia, enggak apa-apa, kamu maksudnya enggak mau ngakuin kesalahan kamu atau kayak mana kamu dulu, enggak apa-apa. Dan ingat ya, karma dibalas dengan karma, saya bilang gitu. Nanti ada karma buat dia sendiri gitu. Terus aku bilang gini, semua orang nggak apa-apa nggak percaya dengan ceritaku seolah-olah ngarang, nggak apa-apa. Dan saya punya bukti. Saya kemarin mau bawa ke sini Miss Yuni, ternyata sama Meme. Jadi Meme. Nggak apa-apa, lain kali kan kesini masih bisa. Mau tak bawa ke sini. Tadinya kan saya nyari itu telepon Miss Yuni itu nggak keangkat itu kan. Terus aduh Mbak, katanya kayaknya Miss Yuni sibuk deh, kalau bilang gitu. Ternyata pas aku lihat di YouTube Miss Yuni nggak ngonten, ternyata emang benar sibuk beneran. Terus akhirnya aku bilang, beneran. Dia habis lihat konten aku, ternyata dia di chat itu teman dia yang dulu gantine aku pergi dari situ, ada gantine di chat itu seolah-olah kayak dichatin semua yang berkaitan sama aku di rumah itu, dichatin semua. Kata gini, A gitu, manggil nama lah, B gitu. Terus semua orang bilang ke aku, di screenshot dia WA aku kayak gini, dia tahu kalau aku yang konten kayak gitu. Apa? Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik di mana? Di mana letaknya? Orang aku nggak nyebut nama siapapun. Aku kan nyebut namaku sendiri loh, Miss. Iya, betul. Dia mau ngelaporin pencemaran nama baik, ya silakan. Oh, namaku. Namaku sendiri loh. Berarti kamu mengakui bahwa itu kamu. Iya, emang itu aku. Bukan, maksudnya
dia mengakui bahwa itu kamu, dia gitu loh maksudnya. Oh iya. Bener gak? Kan? Iya. Oke, di konten saya selalu bilang jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Lelek kamu nyebut namamu sendiri kan masalahnya ada di kamu. Iya. Bener nggak? Dan di situ kan nggak padahal alamatnya juga enggak. Paham nggak? Enggak. Oke, satin besar. Yunlong besar. Saikong besar. Iya, Kita nggak bisa mengatakan siapa. Tapi di komentar itu komentar betul semua. Dia tahu bosku siapa. Tapi kan di komentar nggak nyebut siapa bos namanya. Bukan. Kita tidak bisa menghalang-halangi orang komen, Dok. Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Iya. Kan yang penting konten itu tidak mengandung nama orang, tidak mengandung diskriminasi. Karena itu kita punya konten itu bukan untuk menjatuhkan. Ingat. Oh iya. Konten saya itu tidak ingin menjatuhkan, membongkar aib. Kalaupun kamu cerita sendiri itu aku rasa bukan karena pingin membongkar aib, pingin ngelegokne hati sing indil-indil jaran itu loh. Bener nggak? Iya betul. Yang tidak pernah tahu kan yang kenal kamu kan beberapa orang, tapi yang komen kan puluhan ribu orang. Iya, bener nggak? Bener. Jadi orang melihat, wah ceritamu mbak kayak di movie aja, iya kan? Iya bener. Orang tidak percaya, tapi ternyata memang ada cerita Wajar itu. nyata itu Miss. Itu anjing itu ada 1, 2, 3, 4. Anjing ada 4. Biawak itu ya Miss ya. Biawak itu gede itu ada 2, ada hiu Miss. Apa? Ada hiu. Iwak hiu. Urep. Hiu. Pokoknya yang di laut itu apa ya? Ditaruh di kolam ikan. Wah, gede itu ikannya. Ada aku fotonya, videonya ada semua itu. Terus masih tak simpanin aku itu. Terus saya bilang gini ke dia. Kalau dia bilang pencemaran nama baik, emang bosnya ada nama baik. Terus masih punya nama baik maksud dia. Maksud aku tuh bosnya masih punya nama baik buat dia gitu. Kenapa sih sampai segitunya membela bos yang salah gitu? Tapi kan meskipun salah, dia mengembalikan hak-hak yang pekerja di situ, apa haknya dibalikin, dibayar gitu. Ya tak akui mungkin sebenarnya bosnya baik sebenarnya, karena dari segi pekerjaan itu nggak kayak yang lain colak gitu loh Miss. Tapi enggak, bosku nggak sering di rumah, jarang di rumah. Gimana bisa colak-colek wong dia sendiri ketakutan sama polisi, mau nyolek mana? Tapi sebelum itu bosnya nggak pernah colak-colek Miss. Oh, tapi memang baik bosnya ya? Bosnya baik, cuma susahnya digaji doang. Terus ngapain gaji banyak pembantu kalau gajinya kurang? Ya mungkin gini Miss, buat meyakinkan seseorang buat investasi ke dia. Jadi kayak gini, wah bener ya bodyguardnya banyak, babunya banyak, wah ini terpandang gitu loh Miss. Jadi orang tuh semakin percaya, semakin tergiur gitu loh, kemungkinan di situ, kemungkinan. Karena status sosial itu menjanjikan kemewahan, betul. Dan kemewahan itu bisa menarik orang lain agar percaya. Betul. Setelah percaya masrahno geblokan iki mau gebokan duit iki mau bener itu. Ya wes gak apa-apa lah, setidaknya sampean sudah mencurahkan luapan hati sampean yang bertahun-tahun sampean pendem. Karena sekali lagi saya pernah lihat di konten di Indonesia itu ada orang yang bilang saya pingin curhat, siapa yang mau curhat sama saya, itu kan di Indonesia ada, tapi kan nggak ada orang yang mau mendengarkan curhatan orang lain. Lah di Hongkong untungnya kalau ono Miss Yuni ya yang bisa ditelepon kapanpun. Jadi kalau saya sibuk saya memang nggak bisa ngangkat, sampean tak kasih lihat ya kenapa saya tidak bisa membalas. Miss call dulu. Wah ya ampun Miss, aku beruntung banget bisa diangkat sama Miss Yuni. Ditelepon balik lagi. Maka dari terus iki SMS kelihatan sendiri. Wah ya ampun banyak berapa? Banget. Banyak banget Miss. Ini bawah ini loh. Sampai ribuan gitu. Berapa ribu? 8.305 itu. Nyata ini. Subhanallah Miss, banyak orang yang percaya. Terus tadinya aku tuh nggak pede ya curhat sama Miss, makanya pada bilang gini, Mbak curhat kok ketawa ketiwi gitu. Jadi aku tuh rasanya itu dredeg, terus kayak gemeter bisa diangkat apalagi ditelepon balik gitu loh. Jadi, suatu kemustahilan bisa Miss Yuni nelpon balik itu, ya ampun rasanya. Aku yang nelpon balik kamu loh. Iya, ya ampun rasanya. Seneng banget. 1001 ini ditelepon gitu. Aku ya ampun rezeki gitu loh. Gimana sih semua orang menanti ditelepon, tapi aku menanti diangkat. Menanti diangkat tapi aku sampai ditelepon gitu loh ya. Ditelepon balik. Terima kasih Bang. Aku yang terima kasih banget. Ya, intinya adalah share ceritamu itu saya tidak percaya. Di Hongkong ini ada seperti di movie. Tapi dengan adanya kamu, teman-teman kamu yang mengatakan bahwa memang aku itu pembantu Wong Sugih.
Hebat. Nyata itu Miss. Ya. Saya pengalaman. Syukur alhamdulillah ternyata kamu bisa lolos dari situ dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Ada pesan nggak buat cecenya yang suka menganiaya itu? Ya kalau saya dengar ya dari cerita Miss Yuni itu semua Cece, ya mungkin semua beban itu ada. Betul. Tapi ya apa yang Miss Yuni katakan di setiap kontennya, bersyukur, ikhlas itu, terus legowo lah cara bahasanya. Jalanin terus nanti bos bisa luluh hati nih. Gitu. Okay. Tadi nih kakekku ini Miss, wah galak maafan ini Miss. Tapi aku sabar itu. Aku ajabin, aku bilang gini, yang orang muda aja kayak gitu, aku harus bisa. Sekarang baik banget. Berarti Masya memang benar kan dari aura diri kita, kita mau jadi apa akan terjadi seperti itu. Pokoknya ya wes matur nembah nuwun karena sekali lagi aku seneng banget kamu datang di sini membuktikan semuanya. Tak peluk sebentar. Oh ya ampun, makasih Miss, terharu aku. I love you. Seksi men ya, ayu men. Kayak hati kondangan ya. Tapi di situ nggak semua libur, 2 tahun nggak libur yang dulu. Tapi alhamdulillah bisa hadapi. Ternyata kamu sukses, bener nggak? Ya wes matur nembah nuwun ya. Sebentar ya, tak tutup dulu. Jadi syukur alhamdulillah mbaknya ini pernah ngonten bareng. Jadi dulu itu saya tidak percaya karena wah mosok atau bodyguard sampai ugal-ugalan. Enek anjing, enek kiri, enek biawak, enek hiu. Iki dadi pembantu penjogo